وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di akhir tahun ke-10 kenabian Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan sebutan tahun kesedihan. Karena di akhir tahun ke-10 dari kenabian beliau tersebut, wafatnya kedua orang yang sangat beliau cintai, yang sangat mencintai beliau, dan yang sangat mendukung dakwah beliau. Dan pada khutbah kali ini kita akan fokus dengan salah satu dari keduanya. Orang yang telah merawat dan membesarkan Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam semenjak kecilnya. Setelah beliau ditinggal wafat oleh ibunya, kemudian dirawat oleh sang kakek Abdul Muttalib. Kemudian di umur 6 tahun mulailah Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam dirawat dan dibesarkan oleh orang yang sangat mencintai dan memuliakan Nabi. Bahkan kecintaannya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap anak-anak kandungnya. Itulah paman beliau yang bernama Abu Talib. Inilah orang yang telah merawat dan membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga menikahkannya dan pasang badan untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Di saat kaum musyrikin mencela, membuli, menuduh dan melakukan berbagai penindasan terhadap Nabi kita. Bahkan di saat kaum muslimin diblokade selama 3 tahun di dalam lembah Bani Hashim tanpa makan dan minum, Abu Talib tetap membersamai ponakannya ini. Bahkan di saat keluarga besar Nabi SAW berkumpul, bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan terkait Nabi kita SAW yang telah menjadi sebab menurut mereka terpecah belahnya bangsa Arab dan berpotensi keluarga besar Abdul Muttalib berseberangan dan bertentangan dengan masyarakat setempat. Abu Lahab saat itu sebagai sang paman sempat mengeluarkan pendapat, daripada kita harus bermusuhan dengan seluruh bangsa Arab yang ada di Mekah dan di luar Mekah,
Lebih baik kita serahkan saja ponakan kita ini kepada mereka, terserah mereka ingin melakukan apa. Mendengar Abu Lahab mengeluarkan pendapat tersebut, seketika itu Abu Talib menamparnya dan mengatakan, aku tidak akan menyerahkan ponakanku ini. Dan mereka harus melangkahi mayatku jika mereka ingin menyentuh ponakanku ini. Betapa ia mencintai Nabi kita SAW. Betapa dia membela dengan jiwa, raga, dan hartanya. Bahkan dia pertaruhkan ketokohannya demi Nabi tercinta kita SAW. Dan ia juga mengakui akan kebenaran dakwah Nabi kita SAW. Agama yang dibawa oleh ponakan tercintanya ini Rasulullah SAW. Di dalam bait syairnya dia mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairul adyani tahta adimis sama. Walaula makhafatu masabbatin minan nasi la ra'aitani lidzalika samham mubina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebaik-baik agama yang ada di bawah kolong langit. Kalau bukan karena aku khawatir dicela oleh manusia, maka engkau akan melihatku memeluknya dengan kelapangan dada. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun ia mencintai, membela dakwah Nabi, dan Nabi sangat mencintainya, namun hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Musayyab dari ayahnya yang menyaksikan langsung sakaratul maut yang dialami oleh Abu Talib, dan saat itu Musayyab belum muslim. Menjelang wafatnya, ponakan tercintanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Rasulullah SAW datang dan beliau langsung yang menuntun sang paman tercinta untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ponakan tercinta pun mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu biha laka indallah. Wahai sang paman, tolong ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan bisa memberikan persaksian untukmu di hadapan Allah. Mendengar kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh ponakannya, dan telah dia ketahui akan kebenaran kalimat ini, dia pun menoleh ke arah kirinya, yang saat itu ada beberapa tokoh musyrik Mekah, di antaranya adalah Abu Jahal, juga Abdullah ibnu Umayyah yang saat itu masih musyrik, dan Musayyab. Mereka pun membantah dan mengkonter ucapan Nabi dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu yang karenanya kita ditokohkan oleh bangsa Arab di Mekah dan di luar Mekah? Kemudian Abu Talib kembali menoleh ke arah kanannya, ke arah ponakan tercintanya yang datang dengan hati yang tulus dan penuh semangat agar paman tercinta, paman yang paling berjasa untuk kehidupannya selama ini, mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kembali Nabi berkata, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan olehmu wahai sang paman, la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang nantinya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Abu Talib pun kembali menoleh kepada kawan dekatnya dari tokoh Arab yang bernama Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, dan Musayyib. Mereka berdua pun kembali berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib.
Wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib, yang karenanya kita dimuliakan dan ditokohkan oleh bangsa Arab seluruhnya? Dia pun kembali menoleh kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Ponakan yang telah dia rawat sejak berumur 6 tahun sampai menikah, sampai menjadi Nabi, sampai menjelang wafat. Nabi tidak putus asa. Nabi tidak ngambek. Nabi belum merajuk. Dengan penuh ketulusan dan semangatnya, Nabi kembali mengatakan, Ya Am, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sebuah kalimat yang nantinya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Maka sang paman pun kembali menoleh ke kawan dekatnya. Dua tokoh bangsa Arab yang sangat berpengaruh di Mekah saat itu. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Mereka pun kembali membantah ucapan kita. Mereka kembali mengompori Abu Talib untuk enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengatakan ucapan yang sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib, yang karenanya kita dimuliakan, ditokohkan oleh bangsa Arab? Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh penutup para nabi, yang ditalkinkan kepadanya oleh sebaik-baik Rasul Allah, yang menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah di detik-detik terakhirnya adalah sebaik-baik makhluk yang pernah Allah cipta di alam semesta ini. Pemegang kunci syurga. Yang menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah di saat ia sakaratul maut adalah seseorang yang pertama kali akan masuk syurga. Semua manusia di muka bumi ini haram masuk syurga setelah ia diutus kalau tidak mengikuti agama yang ia bawa, yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Abu Jahal pun ikut mati dalam perang Badar dalam keadaan kafir. Adapun Abdullah bin Umayyah yang juga ikut mengombosi dan memprovokasi Abu Talib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia mendapatkan hidayah setelah itu dan masuk Islam dan baik Islamnya hingga akhir hayatnya. Maka Nabi SAW pun bersedih melihat paman yang sangat mencintainya. Seorang paman yang telah habis-habisan membelanya, merawatnya, membesarkannya, menikahkannya. Sang paman yang pernah pasang badan dan berani menampar Abu Lahab karena ingin menyerahkan Rasulullah SAW kepada bangsa. Mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah yang beliau talkinkan sendiri. Beliau pun bersedih. Maka turunlah ayat dari surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik Allah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Abu Talib, paman tercinta Nabi, yang dicintai oleh Nabi dan mencintai Nabi. Jasanya tidak pernah diragukan di dalam Islam untuk Nabi SAW. Dan yang mentalkinkannya mengucapkan la ilaha illallah, yang menuntunnya ketika sakaratul maut adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Sebaik-baik manusia, makhluk yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini, Rasulullah SAW. Tetapi tidak mendapat hidayah. Sementara di sana ada orang-orang yang sebelumnya dikenal dengan kebencian dan permusuhannya terhadap Nabi dan kaum muslimin, justru dapat hidayah.
Umar dapat hidayah dalam keadaan dia mencari Nabi dengan pedangnya yang terhunus ingin membunuh Rasulullah. Dia justru dapat Islam, dapat hidayah. Dan terlantakkan hatinya ketika ia mendengar beberapa ayat dari surat Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat engkau sengsara. Khalid bin Walid adalah komandan perang yang memimpin pasukan sniper, pasukan panah untuk menyerbu Nabi dan kaum muslimin. Justru masuk Islam. Demikian juga Abu Sufyan, salah satu komandan perang kaum musyrikin, sahabat Nabi, mati syahid di perang Uhud. Justru dapat hidayah setelah itu. Wahsy, seorang yang berasal dari negeri Habasyah, budak sahaya yang membunuh dan memutilasi singa Allah, paman tercinta Nabi yang bernama Hamzah, justru dapat hidayah dan masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ketika 70 sahabat Nabi dibantai di dalam sebuah sumur yang bernama Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah. Mereka diundang untuk berdakwah. Setelah tiba di sebuah tempat, tepatnya di sumur yang bernama Ma'unah, 30 sahabat Nabi dibantai oleh 3 kabilah. Seperti pembantaian PKI yang membantai sebagian pahlawan kita di dalam sumur mereka. Nabi pun melaknat mereka di dalam kunut nazilah. Nabi juga sempat melakukan kunut nazilah kepada kaum musyrikin yang telah menjadi sebab berlumuran darahnya pipi beliau di dalam perang Uhud. Tetapi justru sebagian mereka dapat hidayah dan masuk Islam setelah itu. Dan turun ayat Allah untuk Nabi, laisa laka minal amri syai'. Tentang hidayahnya manusia, itu bukan haknya engkau wahai Muhammad. Melihat sang paman mati dalam keadaan tidak beriman, Nabi sempat berkata karena kasih sayang dan kepedulian beliau kepadanya. Beliau sempat berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha an dhalik. Akan aku mohonkan ampunan kepada Allah untukmu wahai sang paman, selama Allah belum melarangku. Maka turunlah firman Allah di dalam surat At-Taubah. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan kaum muslimin memohonkan ampunan kepada orang-orang kafir, musyrik, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka Allah. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Faya ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari kisah wafatnya Abu Talib, paman yang sangat mencintai dan dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, kita dapat mengambil pembelajaran tentang pengaruhnya teman duduk, sahabat dekat, baik bagi orang yang sudah tua maupun kepada Gen Z. Mungkin kalau orang tua, pengaruh teman duduk sehari-hari bukan menjerumuskan dia ke dalam zina, ke khamar, ke judi.
Karena sudah tua. Karena sudah tidak punya syahwat lagi untuk dunia. Tetapi tak sedikit dari orang yang sudah tua berpindah dari tauhid ke syirik, bergeser dari sunnah kepada bid'ah karena teman duduk sehari-hari, karena sahabat sehari-hari. Abu Talib dituntun langsung oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafatnya. Batal mengucapkannya karena ada dua sahabat dekat di sebelah kirinya yang mengompori agar dia tidak mengucapkannya. Yang sama-sama tokoh musyrik. Maka sebagian orang jatuh ke dalam zina, khamar, judi. Bahkan betapa banyak laki-laki yang tadinya lembut dan setia kepada istri dan anak-anaknya berubah menjadi suami yang kasar, yang keras, dan suka melakukan KDRT. Karena memang temannya sehari-hari adalah suami-suami yang suka KDRT. Yang suka selingkuh, yang mudah main tangan dengan istri dan anak-anaknya, dan tidak memuliakan kaum wanita. Tidaklah dia curhat masalah rumah tangganya kepada mereka, kecuali mereka mengomporinya untuk menceraikan istrinya. Demikian juga sebagian Gen Z jatuh ke dalam zina. Bahkan ada yang terjebak dengan dunia LGBT, dosa yang menjijikkan. Yang hewan saja jijik dan merasa jorok perbuatan itu. Ada yang terjerumus ke dalamnya juga karena pergaulan. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan terbawa dengan agama orang terdekatnya. Di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna mathala jalisi salih wa jalisi suka hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau berteman duduk dengan penjual minyak wangi, bisa jadi engkau akan membeli sebotol minyak wangi darinya. Dia akan menghadiahkan sebotol minyak wangi untukmu. Paling minimnya engkau mencium bau yang enak darinya. Minimalnya engkau tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa engkau lakukan ketika duduk sendirian atau dengan orang yang semodel kita. Minimalnya kita sudah mulai mencintai kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sementara jika engkau berteman duduk dengan orang yang jauh dari Allah, itu sama halnya dengan engkau duduk di samping pandai besi. Bisa jadi dia akan membakar bajumu. Atau minimalnya engkau akan mencium bau yang tidak enak. Minimalnya engkau sudah mulai menyukai maksiat yang ia lakukan walaupun belum menyentuhnya. Dan tidaklah seseorang berteman duduk dengan orang yang jauh dari Allah kecuali dia akan risih dan tidak akan merasakan kenyamanan lagi dengan orang-orang yang soleh. Setiap kali dia duduk dengan teman yang soleh, dia menilai temannya sudah kaku, saklek, dikit-dikit agama, dikit-dikit nasihat. Padahal bukan kawannya yang saklek dan kaku. Tetapi karena hatinya sudah mulai risih dengan teman duduk yang soleh. Karena dia sudah sering berteman duduk dengan orang yang fasik dan jauh dari Allah. Ini hadis Nabi telah beliau sabdakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah mewanti-wanti kita tentang pentingnya memilih teman duduk. Dan betapa besarnya pengaruh teman duduk bagi agama seseorang. Ibadallah. Faedah lain yang dapat kita petik dari kisah tadi bahwasanya hidayah, taufik itu milik Allah Jalla wa'ala. Milik Allah. Nah, mudah-mudahan kisah di atas dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Wa aqulu usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa udzakiru nafsi wa iyyakum biqaulillahi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجبر كسيرهم وأطعم جوعاهم واقضي عنهم دينهم. اللهم آمنا في أوطاننا وارزقنا ولاة الأمور صالحين خائفين المتقين الذين يخافونك فينا ويرحمنا، ويرزق لهم بطانة صالحة تعينهم على الطاعة والبر والتقوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.